Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ismi Nurwidya, Ana Muthalib fi Ma'had Dini Al-Islami bi Wilayati Kadiri. Huna sausrik ma makna isim. Al-ismu inda lughawiyin madalam ala musamma wa inda nahwiyin ma yaduluna binafsi ala makna mustaqilan bil mahdi ghairi mustarimian wat'an bijamani mina salasati mahdi wal mustaqbal wal hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Wulandari Effendi dengan nomor induk 9321011420 akan menjelaskan sedikit tentang aqsamul ismi min haitsul jinsi wasyakli. Al-ismu bin nazar ila jinsihi au ila naw'ihi. Yang qasimul ismu inda nazaru ilaihi min naw'ihi ila qismaini. Rajulun au mudhakkarun huwa ismu yadullu ala ma'na rijali sawa'un. Akanu basyaran am ghaira hayawatin yadkhulu fi fi'atil madhkari. Misal Zaidun khisanun qalamun. An-nisa'u au mu'annasu. Asma'un tadullu ala ma'nal mar'ati sawa'un akanat basyaran au hayawanan au jamadan daril damnu fi'atil matani. Misal Aisyah ad-dujaja asyamsu. Min haitsu syaklil ismi isim mufrad ismun wahid faqad au mufarid ala sabilil misal rajulun jannatun. Isim musanna ismun raqmihi ithnani ala sabilil misali rajulani jannatani. Isim jama' au ismun raqmihi akbaru min salasi asya'a. Amma ismul jam'i fahiya tanqasimu min haitsul syakli ila naw'ihi jam'u salim alladhi lahu syaklun mu'tadimun ala sabilil misal binunin muslimuna. Jam'u taksir syakluhu khairu mu'tadimin misalun rasulun nisa'un. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerjemahkan dan menjelaskan bahasa Arab di atas. Untuk yang pertama, isim yang ditinjau pada jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Penjelasan yang pertama, mudzakkar atau laki-laki yang mempunyai arti kata benda yang menunjukkan makna laki-laki, baik manusia, hewan, ataupun benda-benda mati yang masuk dalam kategori mudzakkar. Dalam contoh, Zaidun yang mempunyai arti Zaid
anak laki-laki, nama laki-laki, hiswanun kuda, qalamun bolpen. Yang kedua, perempuan atau mu'annas. Perempuan atau mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan makna perempuan, baik manusia, hewan, atau benda-benda mati yang masuk dalam kategori mu'annas perempuan. Contohnya Aisyah nama perempuan, Laila nama perempuan, Ad-Dujajun ayam betina, Asyamsun matahari. Sedangkan kalau dalam segi bentuknya, yang pertama isim mufrad yang mempunyai arti tunggal, kata benda yang hanya satu atau sendiri. Contoh, rajulun jannatun. Yang kedua isim musanna, isim mustasna yang mempunyai arti dua, kata benda yang jumlahnya ada dua. Yang ketiga isim jamak atau kata benda yang jumlahnya lebih dari dua atau banyak. Adapun isim jamak dari segi bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak salim yang mempunyai arti yang bentuknya peraturan. Contoh, banuna, muslimuna. Untuk yang kedua jamak taksir, jamak yang berbentuk tidak beraturan. Contoh, nisaun, rasulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Silviana dengan NIM 9321022220. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga, kata benda yang ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan tunggal baik mudzakkar maupun muannas. Contoh yang mudzakkar yaitu kitabun dan yang muannas qurasatun. Keadaan isim mufrad dalam penerapannya pada suatu kata yaitu ada marfu yang ditandai dengan domah atau domahten. Yang kedua ada mansub yang ditandai dengan fathah atau fathahten. Yang ketiga ada majrur yang ditandai dengan kasroh atau kasrohten. Yang kedua yaitu isim mustasna adalah kata benda yang menunjukkan ganda baik pada mudzakkar ataupun muannas. Ciri-cirinya adalah adanya tambahan alif atau nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Contohnya kitabun menjadi kitabani atau kitabaini. Keadaan isim mustasna dalam penerapannya pada suatu kata yaitu ada marfu yang ditandai dengan alif dan nun. Yang contohnya kitabani artinya 2 kitab. Yang kedua ada mansub yang ditandai dengan ya dan nun. Contohnya kitabaini yang artinya 2 kitab dan qurasataini yang artinya 2 buku tulis. Yang ketiga ada majrur yang ditandai dengan ya dan nun. Yang contohnya kitabaini yang artinya 2 kitab dan qurasataini yang artinya 2 buku tulis. Isim mustasna dalam penerapan kalimat. Yang pertama dalam keadaan marfu, contohnya al-kitabani mufidani yang artinya 2 kitab itu bermanfaat. Yang kedua dalam keadaan mansub, contohnya qara'tu kitabaini mufidaini artinya aku telah membaca 2 kitab yang bermanfaat. Yang ketiga dalam keadaan majrur, contohnya al-ghilafu likitabaini jadidaini yang artinya sampul itu untuk 2 buku baru. Kata benda yang ditinjau dari jumlahnya yang ketiga yaitu isim jamak adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari 2 atau banyak baik mudzakkar maupun muannas. Isim jamak dibagi menjadi 3 yaitu jamak mudzakkar salim, merupakan jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan jenis laki-laki atau mudzakkar. Ciri-cirinya adalah ada tambahan wawu dan nun atau ya dan nun pada bentuk mufradnya. Contohnya muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Keadaan jamak mudzakkar salim merupakan penerapannya pada suatu kata yaitu marfu yang ditandai dengan wawu dan nun. Yang kedua ada mansub yang ditandai dengan ya dan nun. Yang ketiga ada majrur yang ditandai ya dan nun. Jamak mudzakkar salim dalam penerapan kalimat yaitu ada dalam keadaan marfu
yang contohnya al-mu'minuna khashi'una, yang artinya orang-orang mukmin yang takut atau khusyuk. Yang kedua, dalam keadaan mansub, contohnya ra'aitul mu'minuna khashi'una, yang artinya saya melihat orang-orang mukmin yang takut. Yang ketiga, dalam keadaan majrur, yang contohnya ajlisu ma'al mu'minuna khashi'una, artinya aku duduk bersama dengan orang-orang yang mukmin yang takut. Yang kedua, jamak mu'anats salim merupakan jamak yang terbentuknya teratur dan menunjukkan jenis perempuan atau mu'anats. Adapun cirinya ialah ada tambahan huruf alif dan ta pada bentuk mufradnya. Karena jamak ini merupakan perempuan, maka mufradnya yang diubah ialah bentuk mu'anats, bukan yang terbentuk mudzakkar. Keadaan jamak mu'anats salim dalam penerapannya pada kata yaitu ada marfu yang ditandai dengan dhammah atau dhammahtain. Yang kedua, ada mansub yang ditandai dengan kasroh atau kasrohtain. Yang ketiga, ada majrur yang ditandai dengan kasroh atau kasrohtain. Jamak mu'anats salim dalam penerapan kalimat. Yang pertama, dalam keadaan marfu, contohnya al-mu'minatu khashi'atu, artinya wanita-wanita mukmin yang takut. Yang kedua, dalam keadaan mansub, contohnya adballahul musyrikati, artinya Allah menghadap wanita-wanita yang musyrik. Yang ketiga, dalam keadaan majrur, contohnya tilka ghurfatul muslimati, yang contohnya itu adalah ruangan untuk wanita-wanita muslimah. Yang ketiga, jamak taksir merupakan jamak yang berbentuknya tidak beraturan dan banyak terjadi perubahan dari bentuk mufradnya, sehingga perlu dihafalkan pola-polanya. Para ulama nahwu setelah meneliti beberapa kalimat yang dikategorikan jamak taksir, akhirnya menemukan pola-pola khususnya dari jamak taksir. Keadaan jamak taksir dalam penerapannya pada kata yaitu ada marfu yang ditandai dengan dhammah atau dhammahtain. Yang kedua, ada mansub yang ditandai dengan fathah atau fathahtain. Yang ketiga, ada majrur yang ditandai dengan kasroh atau kasrohtain. Jamak taksir dalam penerapan kalimat. Yang pertama, dalam keadaan marfu, contohnya hadhil abwabun lil madrasati, artinya pintu-pintu ini untuk sekolah. Yang kedua, dalam keadaan mansub, contohnya istaraitu abwaba lil madrasati, artinya aku membeli pintu-pintu untuk sekolah. Yang ketiga, dalam keadaan majrur, contohnya kharajal mudarrisuna minal abwabi madrasati, yang artinya para guru keluar dari pintu-pintu sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan NIM 9321033320. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi isim. Di sini isim dibagi menjadi 3, yakni menurut jenisnya ada 2, yang menurut jumlah ada 3, menurut keadaan ada 2. Di sini saya akan mengawali tentang isim menurut jenisnya. Isim menurut jenisnya ada 2, yakni laki-laki dan perempuan. Yang pertama yakni mudzakkar. Mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan laki-laki baik manusia, binatang, atau benda-benda mati yang merujuk pada laki-laki. Contohnya yakni Muhammadun. Muhammadun artinya Muhammad yang merujuk ke nama seorang laki-laki. Hisonun, kuda. Qalamun, pulpen. Muktabun, meja tulis. Al-masjidu, masjid. Al-misbahu, lentera. Semua itu contoh dari mudzakkar yang artinya merujuk dari laki-laki. Yang kedua yakni mu'annas. Mu'annas adalah kata benda yang merujuk pada perempuan baik manusia, binatang, ataupun benda-benda mati yang termasuk dalam mu'annas. Contohnya Aisyah. Aisyah sendiri merupakan nama seorang perempuan. Ad-dajajatu, ayam betina. Asyamsu, matahari. Sedangkan ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan benda-benda mati itu termasuk mu'annas ataupun mudzakkar? Di sini saya akan menjelaskan dengan cara yang pertama, dengan melihat jenis kelamin. Jenis kelamin itu perempuan ataupun laki-laki. Karena itu cara yang paling mutlak, yang paling jelas. Contohnya dalam mu'annas. Mu'annas sendiri yakni contohnya al-mar'atu.
adalah artinya seorang perempuan. Di sini jelas sekali kelaminnya itu perempuan, jenis kelaminnya itu perempuan. Yang kedua yakni Fatimah. Fatimah sendiri adalah nama seorang perempuan. Yang ketiga yakni Ad-Dajajatu, ayam betina. Ayam betina jenis perempuan. Yang kedua Mudakar. Mudakar contohnya Ar-Rajulu. Ar-Rajulu artinya seorang laki-laki. Muhammadun, Muhammad yang bernamakan seorang laki-laki. Yang ketiga yakni binatang Ad-Diku, ayam jantan. Cara yang kedua untuk membedakan antara mu'annas dan mudzakkar, yakni mengelompokkan secara bahasa. Ciri-ciri ini biasanya disebut dengan ciri yang majazi. Khusus untuk mu'annas ada beberapa ciri yang membedakan antara mudzakkar. Yang pertama yakni yang di akhirnya ada tak marbutonya. Yang bulat terus ada titiknya itu tak marbuto. Contohnya pada nama Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu. Yang lainnya Asyajaratu pohon, Adarojatu sepeda, Adajajatu ayam betina, Madrasatun sekolah. Yang kedua yakni kata yang mempunyai arti berpasang-pasangan. Contohnya as-sama'u langit, pasangannya al-ardu bumi. Yang kedua yakni an-naru neraka, pasangannya adalah al-jannatu surga. Yang ketiga ainun mata yang mempunyai dua pasang. Yadun tangan karena berpasangan. Ketiga yakni jamak taksir yang artinya tidak beraturan. Contohnya buyutun adalah rumah-rumah, bentuk tunggalnya baitun. Yang kedua kutubun yang artinya kitab-kitab, bentuk tunggalnya kitabun. Yang ketiga yakni aklamun yang artinya pulpen-pulpen, bentuk tunggalnya kolamun. Demikian cara membedakan antara mu'annas dan mudzakkar. Pembagian isim yang kedua yakni ditinjau dari keadaannya. Ditinjau dari keadaannya dibagi menjadi dua, yakni isim dhamir dan isim dhohir. Yang pertama isim dhohir. Isim dhohir sendiri adalah kata benda yang tampak. Ciri-cirinya seperti pertama, bisa dimasukin tanwin, seperti contohnya baitun rajulun. Yang kedua bisa dimasukin al, yakni contohnya al masjidu. Yang ketiga yakni bisa dimasukin huruf nida. Huruf nida adalah panggilan, yakni ya wahai, ya ayyuha, ya ayyatuha. Sebelum memulai pembahasan, mari kita mengetahui tentang rumus pada kata ganti seperti pada tabel ini. Yang kedua yakni isim dhamir. Isim dhamir adalah kata benda yang tersembunyi atau kata ganti untuk orang pertama, kedua, ketiga. Contohnya yakni pada keadaan orang pertama yang biasanya disebut mutakalim. Kata gantinya seperti ana, saya, nahnu, kami. Contoh kalimatnya ana tilmidun, saya seorang murid. Yang kedua pada keadaan mukhotob, orang kedua. Kata gantinya seperti anta, antuma, antum. Anta sendiri, kamu seorang laki-laki, untuk seorang laki-laki. Antuma untuk kalian berdua laki-laki. Antum untuk kalian lebih dari dua laki-laki. Untuk perempuan, anti kamu, antuma kamu dua perempuan. Antuna kamu perempuan lebih dari dua. Yang ketiga yakni pada keadaan goib. Goib adalah orang ketiga atau orang yang dibicarakannya. Kata gantinya huwa, dia laki-laki, huma, mereka laki-laki,
ada 2 orang. Kalau yang hum, mereka lebih dari 2 laki-laki. Untuk yang mu'annas, hiya, huma, hunna. Contohnya yakni seperti Muhammad Sallallahu, yang artinya Muhammad utusan Allah, yang diganti menjadi huwa Rasulullah. Huwa itu rujukan atau pergantian dari terhadap Nabi Muhammad SAW. Contoh yang berikutnya yakni atolabatu mutiatun, yang artinya siswi itu taat, diganti menjadi hiya mutiatun. Hiya ini pengganti dari siswi itu yang taat gitu. Bagian isim dhamir sendiri ada 2, yakni yang pertama isim dhamir munfasil, yang kedua isim dhamir muttasil. Yang pertama yakni isim dhamir munfasil adalah dhamir yang dapat diucapkan dengan sendiri tanpa disambungkan dengan kalimat selanjutnya atau kalimat lain. Contohnya pada jumlah mufrad atau tunggal. Ada huwa, hiya, anta, anti, ana. Yang kedua jumlah mutsanna, orang jumlahnya 2, yakni huma artinya mereka, boleh perempuan boleh laki-laki, dan antuma, kalian berdua boleh perempuan dan boleh laki-laki. Yang ketiga adalah jumlah jamak, yakni orang yang lebih dari 2, yakni hum, mereka jamak laki-laki, hunna, mereka jamak perempuan, antum, kalian jamak laki-laki, antunna, kalian jamak perempuan, nahnu artinya kami laki-laki atau kami perempuan. Contohnya anta muslimun, kamu laki-laki seorang muslim, anti muslimatun, kamu perempuan seorang muslim, antuma muslimani, kalian berdua boleh laki-laki boleh perempuan seorang muslim, nahnu muslimuna, kami laki-laki atau perempuan seorang muslim. Penerapan terhadap dhamir munfasil dalam suatu kalimat. Ada penggunaan dalam bentuk rofa atau dumah, yakni mufrad tunggal ada huwa, hiya, anta, anti, ana. Yang musanna adalah huma untuk perempuan dan laki-laki sama, antuma untuk laki-laki ataupun perempuan. Jamak lebih dari 2, ada hum, hunna, antum, antuna, nahnu. Sedangkan bentuk dalam nasab atau fathah ada mufrad tunggal ada iyahu, iyaha, iyaka, iyaki, iyaya. Sedangkan musanna 2 orang itu terdapat iyahuma untuk laki-laki ataupun perempuan, iyakuma untuk laki-laki ataupun perempuan. Jamak iyahum, iyahunna, iyakum, iyakunna, iyana. Contohnya untuk kalimat merujuk ke saya, ana, diganti menjadi iyaya, madaroha, madarosu. Sedangkan contoh untuk anta, kamu, diganti menjadi iyaka, madarohal, madarisu. Yang kedua yakni isim dhamir muttasil, yaitu kata ganti yang tidak bisa diucapkan dengan sendirinya dan selalu bersambung dengan kalimat lainnya. Contoh pada jumlah mufrad tunggal, hu menyatakan dia laki-laki, ha menyatakan dia perempuan, ka menyatakan kamu laki-laki, ki menyatakan kamu perempuan, dan untuk ya itu untuk saya. Musanna 2 orang yang terdapat huma, mereka berdua bisa laki-laki ataupun perempuan, dan kuma bisa kata ganti yang menunjukkan kalian berdua laki-laki atau perempuan. Untuk jamak atau lebih dari 2 ada hum, mereka jamak laki-laki,
dan hunna mereka jamak perempuan, dan kunna kum sendiri untuk kalian jamak laki-laki, kunna kalian untuk jamak perempuan, sedangkan na untuk nahnu. Contohnya qolamu Muhammadun, kolam itu milik Muhammad, yang diganti qolamuhu, hu sendiri menggantikan kata ganti Muhammad. Dan selanjutnya kitabu muslimatin, kitab itu punya dia perempuan seorang muslim, yang diganti kitabuha, ha sendiri merujuk pada dia perempuan.